Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya murid-murid semuanya kelas 4A ya? Bahwasannya mulai hari ini untuk pelajaran PAI, kemudian fikih, SKI, KNU-an, akidah akhlak, Quran hadis itu yang mengajar 4A yaitu Pak Fuad. Baik. Oleh karenanya untuk nanti sampai ke depan mulai hari ini nanti yang ngajarnya dengan Pak Fuad, untuk bahasa Arabnya tetap dengan Bu Is gitu ya. Baik, langsung saja hari ini kita akan belajar tentang hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Kita akan mulai tentang apa itu hadas kecil. Nah, ini perhatikan. Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan dan kesucian. Salah satu bentuk perhatian itu adalah adanya ajaran tentang toharoh. Toharoh itu bersuci, baik dari hadas kecil, hadas besar, maupun najis. Setiap umat Islam wajib mengetahui dan mempelajarinya. Baik, jadi kita sebagai umat Islam itu harus bersih atau suci ya, baik dari hadas kecil, hadas besar maupun najis. Nah, hadas itu apa sih? Ini lihat, perhatikan. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat, tawaf, dan yang lainnya ya. Jadi kalau kamu punya berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, itu tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Nah, karena apa? Kalaupun kamu sholat, tawaf itu tidak sah gitu ya. Perhatikan. Nah, selanjutnya hadas itu ada dua macam nih, hadas kecil dan hadas besar. Pada kali ini Pak Fuad akan menjelaskan tentang hadas kecil dulu. Ini perhatikan lo, ini hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Hadas kecil, ini pengertiannya, adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Jadi kalau kamu berhadas kecil, kamu bisa suci dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Apabila seseorang sedang berhadas kecil dan hendak melakukan ibadah seperti sholat, maka wajib untuk menghilangkan hadasnya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu. Nah, ini wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan atau air mutlak namanya, dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Nih, mengenai cara wudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nih, buka halaman selanjutnya, halaman 44. Nih, bisa dibaca ya ini. Yang artinya nih, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Nah, jadi ini lanjutnya, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki ya. Tuh, jadi ini tertera pada surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian ada juga dari hadis Nabi. Nih, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Jadi kalau kamu sholat, kalau kamu masih berhadas kecil, mempunyai hadas kecil, maka diharuskan untuk berwudu agar suci baru boleh sholat. Baik, itu pengertian wudu. Intinya
Hadas kecil itu adalah keadaan tidak suci. Ini perhatikan ya, yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Nah, itu ya. Sudah paham ya? Kemudian hadas kecil itu sebabnya apa saja sih Pak? Nah, mungkin ada yang tanya, kok harus berwudu itu hadas kecilnya itu kita perkaranya yang menyebabkan hadas kecil itu apa? Ini perhatikan. Yang pertama, keluar perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Nah, ini perhatikan, kubul itu apa sih Pak? Kubul adalah tempat keluarnya air kencing. Nah, jadi kalau kamu kencing itu pipis, nah itu harus berwudu karena berhadas kecil. Kemudian dubur itu ada apa sih Pak? Adalah tempat keluarnya kotoran. Jadi kalau kamu mohon maaf buang air besar atau kentut, nah itu kamu berarti berhadas kecil. Jadi kamu kalau mau sholat harus berwudu, gitu ya. Perhatikan ya, apa intinya? Keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Kubul adalah jalan buat kamu biasanya kalau kamu kencing. Kalau dubur itu adalah biasanya kamu buang air besar atau kentut. Kalau kamu terjadi hal dua ini, kamu harus berwudu, gitu ya. Perhatikan. Selanjutnya, yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal. Nah, hilang akal itu apa sih Pak? Ini hadas kecil juga bisa disebabkan karena hilang akal. Di antara hal-hal yang disebut hilang akal adalah mabuk, pingsan, ayan, atau tidur, kecuali tertidur dalam posisi duduk. Nah, ini pertama, kamu ini adalah mabuk. Jadi kalau ada orang-orang mabuk itu sudah nggak sadar, berarti itu seketika hilang akalnya itu. Jadi dia kalaupun tadi sudah suci, kok dia mabuk, berarti dia kalau mau sholat harus berwudu. Nah, jadi nggak boleh mabuk-mabukan ya, berdosa juga. Selanjutnya pingsan. Nah, kamu seumpama kamu baris upacara kepanasan, selanjutnya kok kamu nggak kuat pingsan. Tadi sebelum pingsan kamu punya wudhu, kok kamu pingsan, maka kamu termasuk punya hadas kecil. Jadi kalau mau sholat lagi harus berwudhu, gitu ya. Selanjutnya ayan. Loh, ini ayan, yang punya penyakit ayan biasanya itu tiba-tiba nggak sadar, kejang-kejang, ya kan. Nah, kalau mau sholat harus berwudu dulu. Yang selanjutnya adalah tidur. Tidur ini catatannya kalau tidur itu berbaring, kemudian miring, tengkurap, itu kalau mau sholat lagi pas bangun itu harus berwudu. Nah, tetapi jika kamu pas ketika duduk, seumpama kamu ini duduk, nah pas sebelum duduk itu kan kamu punya wudhu, kamu duduk, ya kan, duduk bersila kemudian tertidur. Nah, dengan syarat itu punggungmu nggak boleh nempel di dinding ya. Duduk bersila, kamu kok tertidur tapi kamu masih punya wudhu, kalau mau sholat lagi tiba-tiba bangun itu boleh masih suci ya. Ini yang maksudnya tidur ini adalah tidur dengan tengkurap, dengan berbaring, dengan miring, itu berarti dia berhadas kecil. Jadi kalau sholat harus berwudu dulu, gitu ya. Selanjutnya yang C, perhatikan, bersentuhan bersentuhan kulit maksud Pak Fuad. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram itu apa? Orang yang haram untuk dinikahi ya. Jadi kalau kamu menyentuh seumpama kamu laki-laki nyentuh mamamu, batal nggak? Nggak batal. Tetapi kalau menyentuh kulit seumpama laki-laki dengan perempuan yang lain, seumpama orang lain, bukan saudara, bukan ibu, bukan adik kandung, itu dia batal. Jadi kalau mau sholat itu harus berwudu dulu, gitu ya. Perhatikan, gampang. Selanjutnya yaitu nomor 4. Ini perhatikan nih, memegang dan menyentuh kubul
atau dubur dengan telapak tangan. Perhatikan, memegang atau menyentuh. Jadi memegang dengan menyentuh itu beda ya. Memegang itu digenggam rek. Menyentuh itu cuma menyentuh. Nah, perhatikan. Kalau memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, catatannya dengan telapak tangan. Bagaimana Pak kalau dengan ini punggung tangan ini yang kelihatan. Kalau telapak tangan itu yang putih, kalau punggung tangan itu yang hitam nih. Yang punggung tangan jadi nggak batal. Kalau pakai telapak tangan batal. Ya, memegang atau menyentuh kubul. Nih, memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan dapat menyebabkan hadas kecil. Ya, kubul tadi apa? Tempat keluarnya air kencing atau pipis. Kalau dubur kan buat air tempat keluarnya kalau kamu buang air besar atau kentut. Nah, itu kalau memegang itu pakai telapak tangan, berarti kamu berhadas kecil, maka wajib untuk berwudu jika mau sholat. Kalau menyentuh dengan bukan telapak tangan, dengan punggung tangan itu atau siku itu enggak batal gitu ya, boleh langsung sholat. Baik, terima kasih. Untuk hari ini materinya itu dulu ya, tentang hadas kecil. Perhatikan nanti Pak Fuad kasih soal, kamu kerjakan dengan sejujurnya, kemudian dengan seksama biar paham gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.